Mas Cesar, dengan adanya hal ini ya, pemangkasan ini, apakah akan berdampak juga nantinya pada utilisasi di tingkat smelter? Seberapa besar dampaknya? Ya, tadi kalau kita bicara data ya, itu jadi ada defisit mungkin sekitar 70 sampai 90 juta ton untuk biji nikel dalam negeri. Dan untuk memenuhinya kita mau nggak mau mungkin harus mencari alternatif itu. Jika memang ingin memproduksi produk nikel dengan kapasitas yang sama dengan tahun lalu gitu. Nah, tapi barangkali tidak semuanya bisa melakukan impor dengan berbagai alasan ya, mungkin membutuhkan kerjasama tertentu atau mungkin juga karena misalkan biayanya tidak masuk ke perhitungan. Jadi bisa jadi perusahaan itu akan memilih untuk mengurangi produksi dari smelternya seperti itu. Jadi saya pikir nanti pendekatannya akan beda-beda untuk tiap perusahaan, tiap bisnis. Ada mungkin yang memilih melakukan impor kalau memang mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan biji nikel dari dalam negeri. Tapi bisa juga perusahaan akan memilih untuk mengurangi output produksinya dari smelter. Kalau memang dirasa melakukan impor ini tidak menguntungkan. Iya, tidak menguntungkan. Terkait pemangkasan RKAB nikel ini, apakah juga akan mendorong perusahaan smelter ke teknologi HPAL yang mampu memproduksi biji nikel berkadar rendah atau limonit untuk bisa menjadi bahan baku baterai? Ya, kalau saya melihatnya tidak terkait secara langsung ya. Itu jadi untuk kuota sendiri ini berlaku untuk kedua jenis biji nikel. Ada nikel dengan kadar tinggi atau saprolite, ada nikel dengan kadar rendah atau limonite. Dan tiap-tiap tambang, tiap-tiap perusahaan itu mendapatkan kuota tertentu untuk limonite dan saprolite gitu. Mungkin di sini yang kita perlu tekankan adalah penggunaannya ini berbeda untuk saprolite dan limonite gitu. Jadi saprolite ini diolah untuk menjadi bahan bakunya besi baja. Prosesnya biasanya pirometalurgi atau menggunakan panas. Dan untuk limonite ini biasanya diolah menjadi bahan baterai gitu. Nah, teknologinya ini biasanya hydrometallurgy atau HPAL tadi. Jadi memang transisi ke HPAL ini kalau menurut saya tidak terlalu terkait dengan kuota, akan tetapi lebih misalkan ke permintaan pasar, seberapa banyak sih kebutuhan dari baterai berbahan nikel, itu mungkin juga tergantung dari ketersediaan modal ya, capital gitu, dan mungkin juga dari strategi jangka panjang perusahaan. Apakah perusahaan ini mau fokus di bidang stainless steel atau mau di baterai, karena kita bicara dua segmen industri yang mungkin berbeda itu. Dengan adanya kebijakan ini, Mas Cesar, apakah akan menguntungkan perusahaan yang memiliki tambang nikel yang terintegrasi dengan smelter atau bagaimana Anda melihatnya? Secara teori seperti itu seharusnya, karena perusahaan terintegrasi ya, dalam artian perusahaan ini memiliki tambang, memiliki fasilitas pengolahan nikel, seharusnya bisa lebih efisien dan mendapatkan jaminan pasokan biji nikel yang aman itu. Tapi kalau yang terjadi itu saya lihat ada perusahaan terintegrasi di Sulawesi, itu mereka cuma dapat 30% dari kuota RKAB yang diajukan. 30%, Iya, oke. ini perusahaan terintegrasi. Kemudian ada juga perusahaan di Maluku Utara ya, itu perusahaan ini menyuplai ke industrial park di sana. Akan tetapi dari produksi yang semula di 2025 di atas 40 juta ton, tahun ini ternyata cuman disetujui untuk memproduksi 12 juta ton itu. Jadi secara praktis saya melihat sebenarnya integrasi atau tidak mungkin dari sisi RKAB barangkali tidak terlalu signifikan ya pengaruhnya gitu. Mungkin di sini lebih ke pengalokasian kuota produksi secara nasional dan kebijakan pemerintah itu. Akan tetapi kalau kita bicara secara bisnis, tentu perusahaan terintegrasi ini bisa lebih resilient gitu. Karena tadi ya misalkan ada keterbatasan di sisi tambang nih, kuotanya sedikit, misalkan harganya naik. Nah, tapi di sisi lain di smelter, mungkin smelternya mengeluarkan uang untuk membeli di tambang, tapi di anak usaha tambangnya ini sendiri, dia mendapatkan profit yang lebih tinggi. Jadi memang dia bisa melakukan subsidi silang gitu. Tapi dari sisi kepastian produksi ataupun juga resiliensi, daya tahan, saya pikir untuk sejauh ini belum bisa
buktikan sih. Gitu. Sejauh ini dengan ada RKAB ini nih, apakah nantinya nggak menutup kemungkinan akan ada pemangkasan karyawan di smelter atau pemangkasan karyawan di perusahaan? Karena kan artinya produksi akan menurun, permintaan juga mungkin akan dipertimbangkan kembali gitu. Bagaimana Mas Cesar melihatnya? Ya secara logika tentunya jumlah karyawan, jumlah kebutuhan logistik yang diperlukan untuk memproduksi katakanlah tahun lalu 379 juta ton ya, akan berbeda dengan 260 juta ton. Gitu. Mungkin kalau kita bicara di lapangan, jumlah misalkan alat ya, ekskavator, truk yang dibutuhkan untuk produksi 379 juta ton tentu lebih banyak ya daripada 260 juta ton gitu. Dampaknya apa? Akan ada unit yang standby gitu atau unitnya dikurangi, unit produksi. Dan ketika kita bicara pengurangan unit, tentu di sana bukan hanya unitnya, di sana juga ada tenaga kerjanya ya, ada supirnya, ada operatornya gitu, dan juga di sini ada penyuplai logistiknya gitu. Jadi dari rantainya panjang. Rantainya panjang. Jadi dari tadi analogi sederhana tadi tentunya akan berdampak gitu kepada jumlah karyawan maupun juga mungkin pendapatan nasional gitu dari royalti dan sebagainya. Nah mungkin nanti di sini yang perlu dikaji lebih lanjut adalah apakah pengurangan ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada negara gitu. Karena kan tadi dengan pengurangan ini ada penaikan harga, tapi seberapa besar kompensasinya itu yang harus diperhitungkan kembali. Ya, Oke. Nah kalau dari segi investor, bagaimana kira-kira Mas Cesar melihat investor akan melihat pemangkasan RKAB ini? Apakah ya investor akan menahan diri juga akhirnya untuk masuk ke sektor nikel gitu? Ya, investasi di sektor nikel ini investasi yang padat modal seperti itu, dan prediksinya juga jangka panjang ya gitu. Jadi perhitungan bisnis return of investment-nya juga dilakukan dalam jangka panjang seperti itu, dan karena jangka panjang mereka memerlukan kepastian untuk kebijakan dan juga konsistensi itu. Jadi kalau memang terjadi perubahan ini kan game changer ya gitu. Pasti investor juga akan menahan diri dulu nih gitu, melihat bagaimana sih kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, karena mereka butuh jaminan bahwa aset ataupun uang yang diinvestasikan itu akan kembali dan menguntungkan gitu. Dan untuk itu tadi memerlukan konsistensi dan juga memerlukan kepastian dari sisi jangka panjang. Saya pikir investor mengerti bahwa investasi ini merupakan suatu proses dinamis ya gitu. Akan selalu ada perubahan, akan tetapi perubahan tersebut layaknya bisa diprediksi dan juga konsisten.